Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis dalam pendidikan dan manhaj. Ya. Pada ini merupakan kitab atau buku yang disusun oleh seorang ulama kontemporer, bukan ulama terdahulu. Beliau bernama Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Sadhan, seorang ulama pengajar di Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh. Ya. Beliau pengajar sana. Nah, ini pengarang kitab ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya jelas tidak suaranya? Atau pecah? Tidak kan? Ibu-ibu jelas ya, ibu-ibu? Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk hadis pertama, ya. Hadis dari Umar bin Al-Khattab yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu hanyalah berdasarkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pas aja enggak lagi. Tidak. Ya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Nah, ini hadis yang sudah kita baca. Ini hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Berarti kita langsung masuk saja penjelasan Syekh terhadap hadis ini. Di sini Syekh berkata wa qauluhu innama adatu hasr. Di sini kata penulis Syekh As-Sadhan, beliau bersabda dalam hadis tadi, innama, sesungguhnya amalan itu. Innama ini adatu hasr, kata untuk membatasi. Maksudnya apa? Diterjemahkan gini, sesungguhnya amalan itu hanyalah berdasarkannya. Yang namanya hanya kan membatasi kan? Ya tidak. Nah, ini hanya atau cuma. Sesungguhnya amalan itu hanyalah berdasarkannya. Artinya tidak mungkin amalan itu tanpa niat. Pasti ada niatnya. Ini sudah kita bahas ya. Kecuali kalau orang tersebut atau terpaksa. Selama seorang waras tidak terpaksa, maka melakukan amalan apapun, melakukan perbuatan apapun ada niatnya. Ya contohnya ini, saya lihat sini, saya pindahkan ke sini. Ada niatnya tidak? Nah, Saya kan waras kan, tidak terpaksa. Ketika pindahkan ini ada niatnya. Niatnya apa kira-kira? supaya nggak tumpah. Ada tumpah atau iseng aja, main-main aja. Murah menyangkalnya. Itu. Jadi ada niat, nggak mungkin saya melakukan sesuatu tanpa ada niat. Kecuali kalau saya tidak waras, lain lagi ya. Orang gila ketika melakukan suatu perbuatan itu tanpa apa orang gila Tanpa niat. Ya. Begitu juga orang terpaksa. Saya di sini tadi gelas sini, tiba-tiba tangan saya dipegang oleh seorang, diginikan lalu pindahkan ke sini. Gelas ini berpindah ke sini dengan tangan saya gitu kan. Tapi apakah ada niat? Tidak. Karena tangan saya dipaksa untuk memegang ini lalu pindah ke sini. Ya. Tapi ini ya, jadi yang asalnya kalau seorang sehat dan tidak terpaksa, maka setiap perbuatannya ada niat. Nah, wa qaulu, kata Syekh di sini, dan sabda Nabi dalam hadis atas, innamal a'malu binniyat,
Sesungguhnya amalan itu hanyalah berdasarkan niat. Fihi, dalam sabda beliau ini ada faidah atau ada pelajaran, i'tibarun niyati fi jamil a'mal, diakuinya niat dalam segala amalan. Niat itu diakui dalam segala amalan. Ya, setiap amalan apapun niat kita diakui. Ya, tergantung niat kita. Kalau niat kita ikhlas, diterima amalan tersebut. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima amalan tersebut. Boleh Ustaz ya? Ya. Sesuatu itu sudah kita lakukan, tapi niat kita itu berada di tengah-tengah, itu baru kita luruskan. Contohnya, Misalnya kayak gini, Zat. hijrah lagi. Bukan, Zat. Misalnya ada seorang pemuda, ada calon bapak ya kan, calon mertua. Calon mertuanya, ya. Jadi dia sholat tuh, Oh. pas di pertengahan sholat baru sadar, saya sholat bukan untuk dia gitu, Ah, untuk Allah gitu. iya. Itu mana, Zat? Ya langsung luruskan niat dia ketika itu juga. Tapi niat pertamanya dia untuk itu memang. Iya, misalnya udah yang pertama, kemudian dia sadar di pertengahan gitu. Dari awalnya niat, pokoknya saya sholat niatnya supaya Kayak si mertua ini lihat saya. Iya. Kemudian dia sadar di pertengahannya itu dia Iya. sadar. Tapi orang ini, bapak-bapak, kalau orang niat awalnya memang supaya dilihat orang lain, nggak ada niat untuk Allah sama sekali, dia sudah terjatuh dalam perbuatan syirik besar, bukan syirik kecil. Kalau syirik kecil kan ria artinya gini, seorang beramal, lalu dalam amalannya dia melenceng, oh niatnya supaya dipuji, ya apa? Tapi asalnya niatnya untuk Allah. Namun di tengah perjalanan ketika sholat ada sesuatu yang lewat, dia langsung berubah niatnya. Calon mertuanya lewat, dia langsung. Kalau seperti ini ria, namanya syirik kecil. Tapi sekali lagi, walaupun dikatakan kecil, tetap saja itu syirik, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, lebih besar daripada zina, mencuri dan semacamnya. Nah, tapi kalau dari awalnya memang niatnya untuk selain Allah, nggak ada pikiran untuk Allah, pokoknya saya sholat supaya orang ini melihat, nah, ini syirik besar, bapak-bapak. Bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Hati-hati ya, harus luruskan niat. Kalau seperti gini Ustaz, kita pergi ke suatu tempat itu awalnya kita bukan karena hijrah karena Allah, tapi karena Ah, tapi di tengah-tengah sadar bahwa di tempat itu bagus gitu, ada kaji gitu. ah. Berarti pertama-tamanya hijrah itu tidak sadar ya. Tetap kerja. Datang ke sini ya karena itu Karena itu enggak. Ya nggak masalah. Artinya gini bapak, semua kita biasanya awal-awal belajar itu nggak ikhlas, rata-rata ya semuanya. Jangankan kita, para ulama terdahulu pun begitu. Para ulama salaf, ulama terdahulu sahabat tabiin, mereka awalnya sebagian mereka rata-rata belajar itu bukan karena Allah, Ikut-ikutan. karena mungkin kedudukan dunia atau ingin dapat pujian, ingin dapat kedudukan di masyarakat. Mereka ada ungkapan dari salah seorang ulama salaf dulu, natlubul ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu, mencari ilmu bukan karena Allah. Bisa jadi terpaksa, bisa jadi ingin cari kedudukan, ingin pujian. Namun ilmu itu mengarahkan kami untuk Allah. Artinya apa? Awalnya terpaksa, mungkin karena niatnya nggak ikhlas. Namun ilmu itu mendorongnya untuk ikhlas. Meluruskan niatnya. Ya, jadi lurus. Jadi jangan ada rasa putus asa juga, saya awal-awal nggak ikhlas nih. Berarti nggak usah belajar lah. Enggak, tetap belajar. Dengan dibacakan ayat Al-Quran, itu mengingatkan kita, berarti saya harus luruskan niat saya. Baca hadis Nabi, berarti saya harus luruskan niat saya. Jadi jangan ada istilah putus asa. Jadi kalau memang awalnya kita belajar tidak ikhlas, lanjut. Nah, sambil diperbaiki niat kita. Ya, itu bisa lurus. Dan itu yang dialami para ulama, bukan kita loh. Kalau kita kan jauh dibandingkan mereka kan. Ulama salaf saja yang orang yang paling bertakwa, paling berilmu, mereka pun mengalami seperti itu. Awalnya belajar bukan karena Allah, namun di seiring perjalanan ternyata ilmu itu mengarahkan mereka pada Allah. Jadi ikhlas akhirnya. Ya hidayah. Nggak apa-apa bapak. Semua pun begitu juga. Ya saya pribadi atau teman-teman yang pernah di pesantren, rata-rata juga anak santri itu bapak-bapak masuk pesantren terpaksa bapak. Coba aja. Makanya kalau tanya ke anak ini anak kita yang di pesantren, kamu betah nggak? Wah itu pertanyaan nggak perlu itu. Jawabannya paling nggak betah. Jarang orang saya betah. Rata-rata nggak betah. Cuma dengan seiring waktu akhirnya menikmati ilmu itu sehingga akhirnya saya betah di sini. Jadi gitu bapak ya. Jadi kalau bagi orang yang awalnya tidak ikhlas,
lanjutkan amalannya sambil luruskan niatnya. Artinya kita butuh proses. Iya, proses. Iya, kalau salah. Nah, mungkin dari awal itu udah sempurna. Iya, Mungkin, kan? rata-rata begitu ya. Saya pribadi dan beberapa teman saya ketika belajar di pesantren rata-rata nggak ikhlas. Ya. Tapi itulah ilmu, itulah yang membuat kita ikhlas. Ustaz, misalnya memiliki dua tujuan itu gimana saat sambil menyelam minum air? Ayatnya gitu. Oh, keuntungan dunia dan akhirat. Iya, iya. Boleh. Sambil kajian dapat air. Kalau seorang melakukan amalan akhirat dengan tujuan dunia dan akhirat, boleh. Kalau melakukan amalan akhirat untuk tujuan akhirat, boleh juga. Tapi kalau seorang melakukan amalan akhirat untuk dunia semata, inilah yang tercela dan itulah syirik. Makanya nanti kita bahas dalam kitab Tauhid, judul Babu minasyirk iradatul insan bi amali dunya. Bab termasuk syirik, keinginan seseorang untuk mendapatkan dunia dengan amalannya. Artinya apa? Dia amalan akhirat, sholat, ibadah, semacamnya, tapi tujuannya dunia. Ini termasuk syirik. Ya, ini terjadi seperti itu ya. Namun sekali lagi bisa jadi semua kita mengalami seperti itu. Jangan masalah, jangan putus asa, tetap belajar. Nanti ilmu itu insya Allah akan mengarahkan kita untuk ikhlas. Saya jadi teringat ini, mumpung pertanyaan ini bagus juga nih. Ada kisah, ini kisah nyata disebutkan oleh seorang ulama Mesir, namanya Dr. Ismail Al-Muqaddam dalam kitab Silsilah Ulul Himmah. Ini terjadi seorang bule, orang Inggris, bule asli ya Inggris. Dia kerjaannya apa namanya, istilah keliling negara, itu namanya apa? Traveling. Iya, traveling betul. Nah, tapi dia kalau nggak salah travelingnya pakai sepeda. Nah, dia dari Inggris terus ini ke beberapa negara, ke Turki, lalu nyebrang ke daerah Suriah, pokoknya daerah Palestina, Yordania, sampai akhirnya singgah ke Mesir. Traveling nih. Nah, singgah di Mesir. Nah, sampai di Mesir, dia melihat, dia singgah suatu tempat, dan orang Mesir ini memuliakan tamu walaupun dia kafir, tinggal di rumah saya gitu. Nah, ternyata Allah takdirkan si bule ini yang Inggris ini, dia melihat tetangga ininya, tuan rumah itu jadi dia kan nginap di rumah seorang Mesir, nginap situ. Di tetangganya, di rumah sebelahnya, di situ ada seorang wanita yang membuat dia jatuh cinta istilahnya gitu. Wah, tertarik, mengagumkan kecantikannya, sehingga akhirnya si bule ini, bule kafir nih, Inggris nih, dia pun memberanikan diri, bayangkan orang asing tiba-tiba memberanikan diri untuk melamar si perempuan itu. Maka apa reaksi perempuan itu? Kalau kamu kafir, orang asing gak jelas, terus kafir pula, tiba-tiba mau menikahi muslimah, enggak, kami gak mau menerima kamu sampai kamu Islam. Gitu ya, si bule ini mikir, Islam, nanti dulu lah, saya jangan langsung masuk Islam dulu, pelajari dulu Islam. Lihat bulenya ini nggak langsung terima begitu aja, dia nggak mau asal masuk Islam itu, dia harus pelajari dulu. Maka dia pelajari Islam, baca buku tafsir, terjemahan nih. Terus setelah itu dia belajar Al-Fatihah. Apa kandung Al-Fatihah? Karena yang sering dibaca oleh kaum muslimin Al-Fatihah. dalam masjid itu Al-Fatihah kan, suara imam ya. Dia belajar, bukan cuma belajar Al-Fatihah dengan terjemahan, dia pun mulai belajar bahasa Arab. Sehingga akhirnya di kemudian hari dia bukan cuma bisa bahasa Arab, bahkan dia hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan bule Inggris nih, dia masuk kuliah Al-Azhar, lulus S1. Dalam keadaan hafal Quran, bisa bahasa Arab, punya ilmu syariat kan. Nah, dalam keadaan sudah ilmu nempel, artinya dia udah masuk Islam. Setelah belajar, oh Islam ternyata indah juga. Dia belajar lagi, oh indah. Akhirnya masuk Islam, menghafal Al-Quran, masuk ke Al-Azhar, lulus S1 jurusan syariat atau jurusan lain lah yang nggak disebutkan situ. Nah, setelah dia lulus hafal Quran, lulus dari kuliah, punya ilmu kan. Nah, ternyata wanita yang dulu itu menawarkan lagi si laki-laki. Kalau sebelumnya laki-lakinya yang menawarkan perempuan kan, mau nggak nikahnya. Nah, sekarang nggak berubah.
setelah si bule ini hafal Quran, lulus S1, pihak wanita inilah yang menawarkan wanita ini. Namun apa reaksi bule ini? Dulu memang saya pengen nikah karena itu. Bahkan saya pun belajar agama supaya bisa nikah itu. Namun setelah saya belajar Islam dan merasakan keindahan Islam, saya nggak tertarik lagi dengan wanita itu. Iya, akhirnya nggak mau nikah dengan wanita itu. Nah, ini nyata Bapak, disebutkan oleh Syekh Dr. Ismail Al-Muqaddam dalam kitab Silsilah Ulul Himmah. Artinya, yang jadi fokus pembicaraan kita, ada kalanya seorang belajar agama, melakukan ibadah apapun, awalnya terpaksa atau niatnya tidak ikhlas. Namun kalau dia terus dalami ilmu itu, dia akan merasakan sejuknya ilmu tersebut, indahnya ilmu tersebut, sehingga akhirnya ilmu itu mengarahkannya untuk ikhlas. Saya nggak ikhlasnya awal-awal ini, terpaksa. Apa-apa, lanjut aja. Insya Allah dengan terus membaca ayat Al-Quran hadis, akhirnya hati kita jadi tersentuh, akhirnya bisa gitu. Jelas Bapak ya? Ya sama dengan ibadah juga. Kita misalkan ibadah pertamanya mungkin di antara kita dulu sholatnya tidak di masjid, ya kan? Banyak yang gitu kan? Ya sampai saya pribadi. Nah, tapi setelah kita belajar, kita belajar di ini, ternyata sholat tuh bagi laki-laki di masjid. Nah, terus teman juga ngajak. Pertama mungkin terpaksa, malu nih teman. Kalau saya nggak diajak teman nggak ke masjid gimana ya? Ya udah ke masjid ya. Pertama terpaksa, tapi lama-lama nih enak juga ya sholat di masjid. Akhirnya jadi niatnya lurus. Pertama terpaksa, setelah itu jadi lurus. Jelas Bapak ya? Jadi lanjut aja ya. Bagi yang punya niat yang mungkin pertamanya dalam melakukan suatu ibadah kurang lurus, lanjut nanti sambil diluruskan niatnya. Ya termasuk masalah hijrah, masalah nanti. Apa kalau seorang awalnya hijrah misalkan niatnya dunia dan semacamnya, nggak apa-apa, sambil belajar nanti mudah-mudahan Allah luruskan niatnya. Jelas Bapak-Bapak? Kuncinya belajar itu ya. Iya, belajar. Artinya Bapak-Bapak, seorang itu bisa baik karena di antara sebabnya ilmu. Seorang bisa soleh karena ilmu. Al-ilmu nurun, kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu cahaya. Jadi kalau kita mau istilahnya akhlak kita baik, dia akan lewat ilmu. Memang ada orang yang sejak lahir Allah berikan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya. Tapi ini bisa dihitung jari ya. Kebanyakan kita akhlaknya kurang baik kan. Nah, terus bagaimana supaya akhlak kita baik? Dengan ilmu itulah kita jadi tahu apa yang harus saya kerjakan, hak-hak Tuhan saya yang harus saya kerjakan, apa hak-hak orang tua saya yang harus saya kerjakan, apa hak-hak tetangga saya yang harus saya kerjakan. Nah ini, dengan ini kita jadi tahu, nah, akhlak kita pun jadi baik. Karena Bapak-Bapak, orang itu kadang keliru ya, masalah akhlak ya. Banyak orang bilang akhlak itu identiknya cuma sama manusia, kalau sama Allah kan kafir. Jadi ada sebagian orang kalau sama orang tuanya baik, sama anaknya lembut, sama tetangganya sopan, tapi dia berbuat syirik, berbuat bid'ah. Berarti orang ini berakhlak baik kepada manusia, tapi tidak berakhlak baik kepada Allah. Nah, ada juga orang yang akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya baik, tidak melakukan syirik, tidak melakukan bid'ah, tapi sama istrinya kasar, sama anaknya kasar, sama tetangganya kurang baik. Nah ini juga keliru. Kita yang namanya akhlak itu harus baik kepada Allah dan juga sama kita. Harus perhatikan hablum minallah dan hablum minas gitu. Hablum minallah. Allah ya. Di atas. Ya, jelas Bapak. Kita lanjut lagi. Ya jadi itu sesungguhnya amalan itu tergantung niat, diakuinya niat dalam segala amalan. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Fihi, dalam sabda Nabi ini, dalam kalimat ini terdapat kamalu adlullah, terdapat sempurnanya keadilan Allah. Setiap orang mendapatkan apa yang dia dapat. Dia niatnya gini, niatnya baik, dia dapat baik. Niatnya buruk, dapat buruk. Adil tidak? Adil ya. Ini menunjukkan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yu'ti man yasha'u bi fadlihi, bahwasanya dia Allah memberikan kepada orang yang dia kehendaki karena karunia-Nya, karena kasih sayangnya. Wa yu'adzibu man yasha'u bi'adli, dan dia juga menyiksa siapa yang dia kehendaki karena keadilannya.
Wala yadhlimu rabbuna ahada, dan Tuhan kita tidak mungkin berbuat zalim kepada seorang pun. Ya, perhatikan bahwa di sini ada faedah penting. Di sini kata Syekh, Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, rezekikah atau ilmukah, ini karena karunia Allah, termasuk surganya. Allah memberikan surga kepada kita karena karunia-Nya. Dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki karena keadilannya. Oh, pertanyaannya kenapa dibedakan? Allah memberikan ini karena keutamaan Allah, dan Allah menyiksa ini karena keadilannya. Kenapa dibedakan? Karena Allah tidak menjalani iman. Apa? Karena Allah tidak akan menjalani iman. Tidak. Dan siksaan itu kan karena perbuatan sendiri. Kalau perbuatan baik? Karena semata-mata karena Allah. Ya, betul. Ya, betul Bapak. Jadi inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya Bapak, ketika kita dapat pahala dari Allah, dapat surga Allah, ini bukan semata-mata Karena kita amalan kita, tapi karunia Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda halnya dengan Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah menyatakan manusia masuk surga karena memang berhak masuk surga. Dia sudah melakukan amalan, maka Allah wajib memasukkannya ke surga. Ini Mu'tazilah. Ya. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah menyatakan enggak. Kita bisa masuk surga, manusia, seseorang bisa masuk surga bukan semata-mata amalannya, tapi karena karunia Allah. Jadi surga itu Bapak bukan seperti gini. Nih, saya sudah beramal, kasih ya Allah apa balasannya. Seakan-akan seperti saya, misalkan ini harga buku misalkan 20.000 atau 50.000, saya ngasih uang 50.000, kasih buku saya. Nah, surga nggak seperti itu. seperti jualan. Ya, nggak seperti jualan. Allah memberikan kita surga bukan karena semata-mata amalan kita, tapi karena karunia Allah. Seandainya Allah mau, Allah bisa saja tidak memberikan surga. Jelas Bapak? Ya, ini penting nih. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Bahwa kita mendapatkan kebaikan dari Allah, surga atau apapun, ini semata-mata karunia Allah. Namun, walaupun kita yakin Allah memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita karena karunia-Nya, namun Allah juga mewajibkan kita untuk beramal. Jadi jangan juga seperti orang Murji'ah. Kenapa? Manusia bisa masuk surga murni karena semata-mata Allah. Murni karena apa? Semata-mata karunia Allah. Berarti perlu beramal nggak? Nggak perlu. Nah, ini juga keliru ya. Kita memang masuk surga karena semata-mata karunia Allah, kasih sayang Allah. Tapi kita juga diwajibkan beramal. Ya, jelas Bapak ya. Jadi kita jangan sampai tersesat di antara dua kelompok. Pertama Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya kita masuk surga semata-mata amalan kita. Jadi saya udah beramal, maka berikanlah hak saya untuk masuk surga, ibaratnya gitu loh. Nggak seperti itu. Dan juga jangan seperti orang Murji'ah menyatakan kita ini masuk surga nggak ada amal, nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena semata-mata karunia Allah, berarti amal nggak ada manfaat sama sekali. Ini juga keliru. Yang benar, kita masuk surga karena rahmat Allah, tapi juga Allah mewajibkan kita beramal. Ya, jelas Bapak ya. Ini penting nih. Ini menyangkut masalah akidah ya. Dan Allah menyiksa seorang siapapun yang Dia kehendaki karena keadilannya. Ya, ini jelas ya. Jadi Allah ketika menyiksa seorang adil. Gak mungkin Allah menyiksa seorang tanpa sebab, tanpa dosa. Wala yadhlimu rabbuna ahada, dan Tuhan kita tidak mungkin menzalimi seorang pun. Ya, jelas Bapak? Atau masih bingung? Soal jelas ya? Jelas Bapak? Ya. Yang kesimpulannya kalau masalah kebaikan, pokoknya apapun kebaikan yang Allah berikan pada kita itu semata-mata sayang Allah. Ya, tapi walaupun begitu Allah pun merintahkan kita untuk beramal gitu loh. Nah, beda dengan Mu'tazilah dan Murji'ah. Ya wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap menuju Allah dan Rasulnya. Fihi, dalam sabda Nabi ini, at-targhibu fil ikhlas, ada dorongan untuk ikhlas. Sebab kata Nabi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maksudnya karena memenuhi, dalam rangka memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap menuju Allah dan Rasulnya. Artinya akan dapat pahala. Nah, berarti di sini terdapat dorongan untuk ikhlas. Ya.
dalam segala hal, bukan cuma masalah hijrah. Di sini memang Nabi memberikan contoh tentang hijrah, tapi sebenarnya ini berlaku pada semua amalan ya. Kalau kita niatnya ikhlas, niatnya karena Allah, maka kita akan dapat pahalanya. Wa fihi, dan di sini juga terdapat kandungan pelajaran annaman aradal ikhlas bisidqin u'ina alaih. Nah, ini penting Bapak. Bahwasanya siapa yang ingin ikhlas dengan jujur, seorang benar-benar ingin ikhlas, maka Allah akan menolongnya. Anda sebutkan tadi kan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap menuju Rasulnya. Artinya kalau ada seorang melakukan ibadah, dia berusaha untuk ikhlas, Allah akan tolong. Kalau memang dia benar-benar jujur, saya ingin ini, saya berusaha, niat saya lurus, dengan jujur, Allah akan tolong. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, nah ini juga hasilnya setengah-setengah. Maka Bapak, ini pentingnya ikhlas ya. Kita berusaha. Kejujuran itu kan nggak ada yang bisa nilai kecuali diri kita kan, Allah dan diri kita kan. Orang kan nggak tahu kan. Maka kita hendaknya berusaha ikhlas. Ya, namun sekali lagi, kalau memang ada orang yang terlanjur salah, ya jangan juga putus asa. Terus sambil berusaha untuk diperbaiki. Ya. Jelas Bapak? Ya. Wa qawlu, dan sabda Nabi kata Syekh ini, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Siapa yang hijrahnya, ini sabda Nabi, ini bukan sabda Nabi di atas. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Fihi, dalam sabda Nabi ini, at-tarhibu minar riya, terdapat ancaman dari perbuatan riya. Riya itu melakukan suatu amalan yang dilihat orang lain karena ingin dilihat, asalnya dilihat. Kalau didengar namanya sum'ah. Sebenarnya sama, artinya melakukan suatu amalan karena ingin dipuji gitu. Entah mau dilihat lah, oh, atau didengar. Nggak dilihat tapi didengar. Nah, ini peringatan ya, jangan seperti itu. Wa fihi, dan dalam kandungan hadis ini juga, annaman arada bi'amali ghaira wajhillah wukila ila nafsi. Dalam hadis ini terdapat kandungan bahwasanya siapa yang menginginkan dengan amalannya selain wajah Allah, maksudnya apa? Selain masuk surga dan lihat wajah Allah, niatnya bukan untuk supaya masuk surga dan lihat wajah Allah, maka dia akan dijadikan tergantung pada dirinya. Tergantung pada dirinya artinya apa? Jadi dia nggak dapat pertolongan Allah, dijadikan tergantung pada dirinya sendiri. Nah, kalau seorang sudah tergantung pada dirinya sendiri, bagaimana coba? misalnya sombong tuh. Ya, akhirnya dia nggak bisa apa-apa, merasa tidak akan merasa gimana ya, terasa Tidak dimudahkan oleh Allah. tidak dimudahkan Allah dan merasa apa ya, Oleh Allah. terlantar. Oh, seperti nggak ada yang nolong saya. Nah, itulah akibat tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas itu ngerasa asing sendiri, padahal itu akibat Dirinya. perbuatannya sendiri ya. Jelas Bapak-bapak? Ya, lanjut ya. Wa qawlu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila siapa yang hijrahnya karena Allah, sampai sabda Nabi ila ma hajara ilai, lalu sesuai apa yang ia niatkan. Tadi kan hadisnya gini, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap menuju Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Ya, di sini kata Syekh fihi, dalam sabda Nabi ini, muwafaqatus sunnati lil Quran, kesesuaian antara as-sunnah hadis Nabi dengan Al-Quran. Ya, maksudnya apa? Wa ta'kidu ma ja'a fil Quran, dan dalam hadis juga terdapat penegasan, penguatan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Hadis ini menguatkan ayat Al-Quran. Ayat apa? Maka yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi. Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, perhatikan Bapak-bapak, siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami berikan kepadanya tambahan keuntungan. Yang ingin akhirat dapat keuntungan, tambahan keuntungan akhirat ya. Wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami berikan itu, tapi dia tidak dapat bagian apa-apa di akhirat. Nah, ini kan sesuai dengan hadis Nabi tadi kan.
Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dianggap hijrah dan Rasulnya. Ya, dia dapat pahala dari Allah dan Rasulnya akhirat. Tapi kalau hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka balasnya apa? Apakah dianggap menuju Allah dan Rasulnya? Tidak. Maka dia hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Artinya udah dapatnya wanita aja. Seorang hijrah dari Jerman, seorang pria Jerman kenalan dengan wanita Indonesia, jatuh cinta, pengen menikah. Lalu kata si bapaknya perempuan ini, wanita Indonesia, kami nggak mau menerima kamu sampai kamu pindah dari Jerman ke Indonesia. Akhirnya pria Jerman, oh yaudah kalau gitu pindah. Dia hijrah tujuannya untuk wanita kan. Nah yang seperti ini udah cuma dapat wanita aja. Di akhirat dapat pahala, tidak dapat pahala ya. Kalau seperti ini Ustaz, kita di suatu tempat itu belajar ilmu agama. Kemudian setelah dapat ilmu agamanya pulang ke daerah itu untuk berdakwah gitu, menipis syirik bid'ah gitu. Apa termasuk hijrah kayak gitu? Masih gimana seorang Awalnya berada di daerah itu dia mempelajari agama pokoknya sampai mengerti paham pas pengen lagi bukan hijrah berarti niatnya kan? pergi ke daerah itu pengen mengajarkan agama itu. Nggak, maksudnya gini, ya artinya gini, ketika belajar di situ niatnya bukan hijrah kan? Ya kan misalkan saya nih, dulu kan saya tinggal di ini, misalkan di Jakarta, terus belajar di Depok untuk belajar agama, berarti kan nggak hijrah kan? Ya ini cuma belajar kan, nanti balik lagi, gitu kan? Ya setelah dapat di Depok itu ilmunya pengen ke daerah Itu lagi. ke daerah Jakarta lagi Jakarta itulah. Ya. Dia dari Kalimantan pergi ke Siberut. Jadi di Siberut dia dapat saya belajar ilmu, balik dia ke Kalimantan lagi apa kan Ya. berdakwah gitu. Karena saya perhatikan dai sana itu Pak Ustadz mengikuti kata-kata jamaah gitu. Takut sama kehilangan jamaah gitu orangnya. Pokoknya masyarakat gini Pengennya gini, ikut aja ikut gini. aja. Ya artinya gini, Cari aman lah ya. Iya, jadi aman itu ada ini. ya berarti kan gini, niat Mas Nadi kan nggak hijrah ke sini kan? Cuman tuntutan kerja kan? Ya nggak masalah, nggak tercela juga kok. Artinya nanti pulang nggak apa-apa balik lagi. Kecuali kalau memang awalnya saya pokoknya niatnya hijrah dari kampung saya sini ya. Cuman kita lihat dulu yang namanya hijrah kan artinya gini, berpindah dari negara Islam ke negara kafir ke negara Islam, berpindah dari daerah yang ditegakkan banyak bid'ah ke daerah yang ditegakkan sunnah, berpindah dari tempat yang penuh maksiat ke tempat yang tidak ada maksiat. Nah tinggal dilihat kondisinya sana sama sini lebih baik kemana. Apakah sana lebih buruk dibandingkan sini? Kalau lebih buruk dibandingkan sini berarti itu hijrah. Kalau di sana itu aduh syirik aja udah udah susah. Ya pokoknya gitu lah Mas. Kalau memang awalnya nggak ada niat hijrah, ya berarti nggak hijrah. Jadi nanti ketika pulang kampung boleh pulang lagi ke kampung, tinggal lagi di kampung. Tapi kalau memang awalnya niatnya sudah hijrah, saya pokoknya hijrah ke sana karena kampung saya rusak, banyak syirik, banyak bid'ah, banyak maksiat. Nanti kalau udah nyampe ke sini, maka nggak boleh lagi pulang kampung kecuali sekedar untuk berkunjung. Adapun kalau tinggal lagi nggak, kalau hijrah itu orang yang hijrah itu sama seperti orang sedekah. Orang sedekah udah ngasih saya don, terus saya ambil lagi, boleh nggak? Nggak boleh kan? Seperti dalam hadis seperti anjing yang muntah lalu menjilat kembali muntahnya. Nah begitu pula hijrah. Kata para ulama hijrah itu sama seperti sedekah. Orang sudah hijrah meninggalkan ini tempatnya A atau B, maka nggak boleh lagi dia tinggal di A kecuali sekedar berkunjung. Seperti yang pernah dulu yang teman saya orang bule itu orang Belanda kan gitu dia. Malah saya dapat faedah ini dari dia. Dia mu'alaf tapi punya ilmu juga nyampein ke saya. Saya akan nanya kepada dia, nanti kamu kalau udah nikah, dia kan nikah sama orang Bangka Belitung. Nah kamu ini belajar di sini di Depok gitu kan. Nanti kamu mau pulang lagi ke Belanda? Oh enggak Pak, saya kan udah hijrah. Orang udah hijrah nggak bisa balik lagi. Dan dapat faedah dari dia kan. Kalau saya baca penjelasan ulama, oh iya ya, orang udah hijrah itu jangan balik lagi ke tempat yang dia tinggalkan. Jelas Bapak ya? Kalau Pak Sunadi kan nggak ada niat hijrah kan? Ya nggak masalah itu. Tapi kalau bisa baliknya kalau udah punya ilmu. Nah, kasihan juga keluarga-keluarga saya di sana. Aduh, lamanya di kuburan itu Pak Ustadz selama 3 hari dijaga kuburan itu sama orang itu. Bahkan orang itu sholat di kuburan itu. Saya itu di otak kecil, di otak saya itu udah kayak aneh. Tapi ulama di sana itu ditanya itu kayak mendukung orang masyarakat yang banyak yang salah itu. Jadi ya gitulah. Mendukung atau takut kehilangan jamaah? Tadi kan takut kehilangan jamaah. Kayaknya ulamanya
belajarnya di Banjarmasin. Karena ilmunya juga tinggi. Rata-rata di Banjarmasin memang. Itu hasilnya. Datang apa dai-nya datang itu ilmu kebal di bawahnya. Oh. Nanti kalau Pak Sunadi pulang, nanti Pak Sunadi yang musuhin sama masyarakat tadi. Tapi saya kan orang sana, kelahiran sana, tahu. Iya. Dapat aja. Belajar ilmu kebal dulu. Enggak, jadi pengalaman di sini pokoknya ya lemah pelan-pelan secara hati. Iya, Masalah. salah pelan-pelan. Abangnya itu bilang, Ustaz pun enggak baca enggak baca selawat ya. Enggak boleh baca selawat ya. Ya, pokoknya kalau memang mau pulang lagi untuk berdakwah harus persiapkan ilmu. Ya, jangan sampai kita dakwah tanpa ilmu. Kalau kita berdakwah tanpa ilmu, itu lebih banyak merusak daripada perbaiki Bapak. Ya. Makanya kalau ada ungkapan orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu Bagaimana dia tidak bisa memberi. Ya enggak? Iya. Saya mau sedekah uang, tapi uang nggak punya. Bisa? Nggak bisa. Saya mau sedekah ilmu, tapi ilmu nggak punya. Bisa? Nggak bisa kan? Jadi kalau kita ingin memberi harus punya. Ya. Jelas Bapak. Ya, kita lanjut ya. Ya tadi jadi sekali lagi Al-Quran sesuai dengan As-Sunnah hadits Nabi sesuai dengan Al-Quran dan menguatkan. Ya sebagaimana disebutkan ayat tadi. Wafihi dan dalam sabda Nabi tadi juga anna qabulal amali la budda fihi min talazumi shalahi bainal ikhlasi fil batini wal ittiba'i fil zahir. Bahwasanya diterimanya amalan, untuk diterimanya amalan perlu ada kebaikan yang saling terkait antara ikhlas di batin dan mengikuti sunnah secara lahir. Saya ulangi lagi, untuk diterimanya amalan harus ada kebaikan yang saling berkaitan antara ikhlas dalam batin dan mengikuti sunnah dalam lahir. Artinya gini, untuk diterimanya amalan tidak cukup kebaikan batin saja dan tidak cukup kebaikan lahir saja. Artinya tidak cukup ikhlas. Oh, saya melakukan, kenapa kamu melakukan ini? Nggak ada contoh dari Nabi. Ya tapi ini niat saya baik kan. Masa salah? Salawat salah menurut kamu? Baik kan? Ya berarti saya melakukan ini baik. Soalnya orang melakukan salawat yang dengan cara-cara aneh, dengan goyang-goyang kepala misalkan, atau joget-joget misalkan. Loh, kamu kenapa ini nggak ada contoh dari Nabi? Tapi kan baik kan? Rasanya gitu. Artinya niat saya ikhlas. Yang seperti ini, walaupun niat kamu ikhlas, tapi cara kamu salah, maka diterima tidak? Nah, begitu juga seorang melakukan amalan sesuai dengan sunnah Nabi dari A sampai Z, awal sampai akhir sesuai dengan sunnah Nabi, tapi niatnya ingin dipuji, ingin dapat kedudukan masyarakat, ingin terpilih dalam pilkada misalkan, maka yang seperti ini diterima tidak amalannya? Tidak. Jadi syaratnya diterima amalan dua Bapak-Bapak ya, ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan Rasul ya. Jadi kebaikannya itu harus saling berkaitan antara kebaikan lahir dan batin ya. Satu paket. Iya, satu paket. Ya. Ya dengan ini selesai kita dari hadis pertama ya. Jelas Bapak-Bapak? Ya. Itu masalah ikhlas. Kalau masalah ibadah misalnya kayak gini Ustaz, misalnya habis wudu misalnya dalam jadi habis wudu terus masuk masjid, niatnya misalnya udah orang udah azan nggak kenakan kabliyah atau ya kabliyah misalnya kan, terus diniatkan langsung misalnya sholat kabliyahnya sama tahiyatul masjid atau sunnah wudu bisa juga boleh. Boleh. Ini pembahasan jam'un niat, menggabungkan niat dalam satu amalan. Ini boleh Bapak-Bapak. Jadi tadi misalkan misalkan Pak Ibrahim wudu lalu sudah masuk adzan Isya misalkan. Wah, saya pengen tahiyatul masjid. Karena saya belum tahiyatul masjid. Saya juga ingin sholat qobliyah misalkan Isya. Dan saya juga ingin sholat sunnah wudu, maka boleh. Tiga niat digabungkan dalam satu. Kalau memang ibadah itu sama bentuknya. Adapun kalau beda bentuknya, maka tidak bisa. Ya, contohnya ada seorang misalkan niat ini, contohnya apa? Sholat qobliyah digabungkan dengan sholat kusuf. Sholat kusuf tahu kan? Sholat gerhana. Seorang kok dia datang ke masjid udah adzan Isya. Orang-orang lagi sholat ini. Sholat apa itu? Sholat kusuf. Ya udah saya juga niatnya qobliyah.
Nah, ini nggak bisa Bapak ya, digabungkan karena beda bentuk. Atau kalau qobliyah sama kusuf nggak nyambung ya, karena qobliyah kan sendiri-sendiri kan, nggak berjamaah. Contohnya inilah sholat tahajud. Seorang ini lagi apa di masjid, kok ramai selesai isya, sholat kusuf, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Oh kalau gitu tuh, saya ikut sholat ini, niat saya tahajud. Nah, ini pun nggak bisa, karena tahajud ini kan cuma 1-2 rakaat, masing-masing rakaat cuma ada 1 ruku. Sedangkan sholat kusuf kan ada yang dalam 1 rakaat 2 ruku, 3 ruku, 4 ruku. Nah, ini nggak bisa Bapak ya. Jadi harus sesuai bentuknya. Ya, tapi kalau udah beda bentuknya maka nggak bisa digabungkan niat tersebut. Kalau gini Ustaz, sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, pas hari itu sholat tarawih digabung bisa. Tarawih kan sunat juga. Kalau taraweh gimana? Sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, Taraweh, saya mau tarawih. 2 rakaat boleh, bisa. Karena bentuknya sama. Yang penting bentuknya sama. Kalau bentuknya beda nggak bisa. Atau hukumnya beda. Misalkan sholat wajib, yang satu sunnah, nggak bisa. Sama-sama sunnah pun tapi harus satu jenis itu. Iya, betul. Walaupun sholat tarawihnya berjamaah, Ustaz. Apa niat tarawih dengan siapa? Misalnya kayak Pak Sunardi tadi kan, dia berjamaah tuh. Kan niatnya ada sholat semuanya kayak tadi, sholat sunnah wudhu, satu masjid, kemudian langsung sholat tarawih. Bisa juga, Ustaz. Sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, taraweh, Ya, bisa juga. dia kan jadi makmum deh. Iya, iya, bisa juga, bisa juga. Yang penting bentuknya sama. Ustaz, mungkin maksudnya begini Ustaz ya. Ketika sholat tarawih, dia kan terlambat. Dulu dia masuk masjid atau orang udah mulai sholat tarawih. Jadi dia kan dapat apa? Sholat sunat di masjidnya kan, dapat kan? Dan sholat sunah apa? Sunnah wudhu. Dia langsung sholat tarawih. Nggak apa-apa, karena sama hukumnya semuanya kan ini apa Boleh sunnah. di sekalian Iya, niatnya kan? iya. Walaupun kita langsung sholat tarawih. Iya, nggak apa-apa. Digabung 3 Gabung. Iya, boleh seperti itu. Berarti sholat tahiyatul masjid sama fajar, sholat fajar, sunat fajar. Fajar, bisa juga, bisa juga, boleh gitu. Seperti itu boleh Bapak. Sama sholat sunnah fajar kan kita adzan nyampe masjid kadang waktunya sempit, kalau mau tahiyatul masjid dulu, mau sholat fajar dulu, atau rakaat kan nanti kan ini udah keburu ini komat, maka apa-apa kita langsung gitu aja. Ya langsung digabungkan 2 niat. Saya niatnya 2 rakaat ini tahiyatul masjid sama sholat sunnah wajib, sholat sunnah fajar, maka itu boleh. Kata para ulama diperbolehkan dengan syarat bentuknya sama. Ya 2 sholat itu. Tapi yang sunat sama yang wajib boleh ya. Iya.